Oke. Siapa yang mau? Daryl, tolong pilih siapa nomor 1? Aku pilih Kak Sally. Oke, Sally. Fondasi Babylon dan Yerusalem apa? Pas ini Sally tanya, ini udah dapat kan Sally ini? Halo Sally. Halo? Putus ya? Mungkin Sally-nya putus ya. Oh iya, Sally-nya belum ini connect audio. Boleh yang lain dulu, Daryl? Oh ya. Sami. Oke, Sami silakan. Oke, Mice. Perbedaan fondasi Babylon and Jerusalem. 2 kata bahasa Inggris. Aku jawab fondasinya ya lies and truth. Lies truth. Yap. Bagaimana? Semuanya setuju nggak itu? Ya. Kalau lies di mana ayatnya? Masih ingat nggak? Di mana aku itu ya? Oh, ini 844. John 8:44, mantap. Truth di mana ayatnya? Truth. Matius, ada Matius. Kan. Di Timothy. 2 Timothy. Satu Timotius. Bentar, kemana? 15. 1 Timotius 15, mantap. 15. Mantap, ya. Thank you, Sami. Oke, lanjut Daryl. Siapa nomor 2? Kak Hani. Hani, silakan. Head Babylon and Jerusalem. Nomor 2, perbedaan head Babylon dan Jerusalem, 4 kata Inggris. Kalau jawaban Hani, man of sin, Christ. Mantap, Hani. Mantap. Oke, di mana ayatnya man of sin? Hani. Aku nggak tahu, C. Lupa. Oke, lihat catatannya, sayang. Boleh buka catatan kok. 2 Tesalonika 3 ayat 4, C. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Oke? Kalau Christ di mana ayatnya? Christ di mana? Di mana? Bentar, C. Hani lagi nyari. Oh, oke. Manda di mana ayatnya, Manda? Christ. Efesus 1 ayat 20. Mantap. Dan berapa? Efesus 22. 20:22. Mantap, Cici Linda. Itu dia. Oke. Jadi, kalau kalian nggak tahu ayatnya tapi jawabnya benar, Kak Giri jadi nggak tahu ya kayak kenapa. Oke? Oke, jadi kalau kalian bisa tahu, kalian harus bisa tahu ayatnya dari mana. Oke? Karena kalian ini latihan untuk kalian membuktikan nanti di saat krisis. Karena satu-satunya senjata kita cuma firman Tuhan. Jadi ada tertulis. Nah, ini latihan-latihannya. Jadi kalau ada soal-soal kayak gitu, sekalian kalian kalau misalnya lies,
Di mana ya ayatnya kayak gitu. Jadi jangan cuma lihat catatannya truth atau apa, tapi tahu ayatnya di mana, oke? Karena nggak bisa cuma tahu jawabannya tapi nggak tahu ayatnya. Itu nggak bisa dinyatakan benar ya. Jadi benarnya itu kebetulan. Itu dia, ya. Oke. Lanjut. Siapa lagi, Daryl? Ronggur, Kak Ronggur. Oke, Ronggur, Babylon apa? Bisa di-skip, Kak. Jangan aku dulu. Belum tahu, Kak. Belum tahu. Oke. Jadi Ronggur harus selalu continue ya. Dan kalau misalnya Ronggur berhalangan BS, tolong diulang lagi di video pelajarannya, boleh? Karena Iya, karena kita mau jadi pekabar 3 malaikat kan? Jadi dan waktu kita udah nggak banyak lagi. Kita nggak tahu sampai kapan kita mau BS kayak gini dan belajar ya. Jadi tolong pergunakan waktu baik-baik dan manfaatkanlah soal-soal yang Kak Gedi buat dengan sebaik-baiknya ya. Kak Gedi buat dengan segenap hati, tolong kerjakan dengan segenap hati juga, oke? Jangan main-main dalam mengerjakan soal ini gitu. Itu yang Kak Gedi minta cuman itu. Kita nggak minta apa-apa dari kalian, yang kita minta adalah sungguh-sungguh lah kepada Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kalian main-main sama Tuhan, apalagi pasti juga main-main sama saya yang cuman manusia, oke? Jadi tolong serius lah ikut kelas ini. Jadi jangan take class on off dan kadang ikut, kadang enggak. Terus seenak-enaknya, aduh, ini bukan playground gitu ya. Ini bukan tempat kelas main-main ya, atau kelas yang bisa aku hari ini mau ikut, besok enggak ini. Lebih baik nggak usah ikut sekalian aja gitu. Nggak apa-apa kok ya. Jadi tolong take commitment, oke? Jadi tolong komitmen, belajar di sini komitmen sama Tuhan. Saya mau jadi pekabar 3 malaikat karena saya mau mengajar dan saya mau kita semua bisa jadi pekabar 3 malaikat. Boleh semua? Bisa ya? Bisa ya semua ya? Iya, Kak. Oke, semangat. Oke, kalau gitu siapa yang mau jawab ya? Selain Ronggur? Mau nyoba deh. Dipeleh, Cek. Oh, boleh Evelyn deh. Tadi Ronggur soalnya nggak bisa. Silakan. Apa jawabannya? Aku nggak tahu ya benar atau enggak. Matra Farwat. Bukan? Menofin. Ini di 2 Korintus 6 ini jawabannya. Yang ada sapi-sapinya kan? Aku boleh nggak, Kak? Boleh, Rachel. Apa, Rachel? Temple of Idols. Mantap, Rachel. Boleh? Itu semua? Oh, Betul nggak? Kalau Yerusalem temple apa? oh God. Kalau Babylon artinya apa? Temple of Idols. Itu dia. Temple of Idols ya. Boleh? 2 Korintus 6 ayat berapa yang ada idolsnya itu? 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16. sampai 16. Jangan sampai, artinya Sami nggak tahu yang ayat mana ada idolsnya. Ayat 14 dan 15. Yang ada idolsnya ayat berapa aja? Sudah dibaca belum? Belum, Cek. Iya, harus baca dulu dong. Cek ingat ayat 15. Coba, jangan inget-inget. Coba lihat ayatnya, ayat berapa ya yang ada idolsnya. Ya, Cek. Coba buka. Ini, Cek. Yang sudah dapat boleh bilang ya. Ayat berapa? 14. 14. Korintus 6:14. Ada idols di situ? 16 nih, Cek. 16. Mantap. 16 ya? Bukan, J. 16 ya? 16. Oh, aku lihat dulu deh. 16. Jadi di situ dibandingkan Temple of Idol sama Temple of God. Itu dia. Oke, mantap itu. Siapa Daryl berikutnya nomor 4? Kalau Daryl mau jawab boleh ya, pilih aja yang Daryl mau. Nomor 4 siapa Daryl? Nomor 4. Kak Amanda kalau nggak bisa, kalau nggak bisa. Manda apakah berhalangan? Kayaknya bisa kok.
Aku bisa kok, Kak. Oke, silakan sayang. Apa sayang? Jawabannya. Aku jawabannya tadi untuk supaya menjadi temple of God, saya harus come out from among them and be ye separate. Mantap. Come Setuju. out among them. Harus keluar kan? Iya. Ya. And be ye separate. Ini pokoknya persis ayat kan? Sama from C. Come out from among them gitu ya. Oke. Ini ada from-nya di sini. Come out from among them and be separate. Oke. Boleh begini, kalau ada yang kurang perbaiki kakak ya. Bisa? Boleh ya? Come out from among them and be separate. Oke. Berikutnya, Daryl, siapa Ayatnya di mana ya? 2 Korintus, coba baca ayat 6. Nama ayat 17. Mantap, ayat 17. Ini ayat 17-nya. Oke. Nomor 5, siapa Daryl? Nomor 5, Aca. Oke, Aca silakan. Bapa dan Yesus sama dengan titik-titik dan titik-titik karena M titik-titik memiliki titik-titik. Setelah kata memiliki 3 bahasa Inggris. Aceh jawab, Bapa dan Yesus sama dengan Adam dan Hawa karena mereka memiliki Temple of God. Temple of God, image of God. Image of God, sorry C. Buset deh punya Temple of God ya. Temple of God, C. Image. Ya, mantap. Itu dia jawabannya. Mereka punya image of God ya. Mantap, Aca. Oke, siapa berikutnya? Daryl. Abigail. Oke, Mary Bell. Mary Bell, bisa dengar sayang? Bisa Babylon dan Yerusalem apa? Itu Ini pelajaran The Church terakhir. Ini pelajaran The Church terakhir. Apakah sudah ditonton, sayang? Sudah. Oke, bedanya apa? Kalau Yesus selalu ngapain Bapa? Please God. Artinya yang satu please siapa? Please God. Yang satu please man. Oke, artinya kalau yang ditanya Babylon dulu atau Yerusalem dulu? Babylon. Ya, yang pertama apa? Please siapa dulu kalau Babylon? Please man. Nah, Abigail sayang. Please man. Yerusalem? Please siapa? Please siapa? Please God. Please God. Please Mantap. God. Oke. Mantap sayang Emery God Beth. me too. Ya, jadi kalau ini ya ini semua ada di video, di catatan, oke? Jadi Mary Bell harus lebih peka ya. Wih, ada kata P, apa ya yang dipelajarin P? Oh, please gitu. Oke, caranya sayang boleh? Oke. Sekarang lanjutnya nomor 7 siapa Daryl? Kayaknya Sally udah deh. Sudah datang deh. Sally udah datang? Oh ya, udah ada. Daryl boleh Sally tak? Tadi soalnya Daryl tadi Daryl tadi nyari Sally tapi Sally belum join audio. Apa Sally nomor 7? Kalau saya menyenangkan manusia, saya sedang melakukan apa Sally? Melakukan tadi ini yang salah. Oh ya, kehendak setan. 7 semua? Tidak. Katanya pekerjaan. 7 dong aja. Ya. Aca dengar itu Mice ini Mice. Pikiran setan Mice. Oke, boleh ini jawaban kuis hari ini ya. Bentar, aku screenshot dulu. Oke,
silakan. Oke. Iya, iya. Sekarang berarti sudah terakhir itu ini kan? Please siapa, betul? Ya, please tahu. Oke. Judulnya please siapa ya? Ci? Ya, please siapa ya? Jadi kita sekarang mau tambahkan lagi ya. Mau tambahkan lagi tentang fondasi ya. Kemarin fondasinya apa? Kita belajar fondasi Babylon apa? Lies. Lies. Yerusalem apa? Fruit. Oke. Nah, sekarang kita mau tambah lagi tentang fondasi hari ini. Fondasi gerejanya ya. Jadi kita mau balik lagi ke the foundation ya. Jadi ini tambahan, oke? Tapi yang ini lebih dalam lagi dari yang kemarin, oke? Jadi ini the foundation-nya, oke? Ada 2 ayat seperti biasa. Tolong kasih mana Yerusalem, mana Babylon. Lalu seperti biasa, apa fondasinya, oke? Dari ayat itu, oke? Bisa semua? Ci, gimana, Ci? Seperti biasa, Sally, ada 2 ayat yang Cece mau kasih. Lalu pilih dari ayat itu mana Yerusalem, mana Babylon. Lalu cari tahu dari ayat itu fondasinya Yerusalem apa dan fondasi Babylon apa. Boleh, sayang? Oh ya, oke, Ci. Mantap, Terus ini Sally. judulnya please siapa ya, Ci? Ini the foundation, sayang. Judulnya di layar, sayang. Oke. Iya, Oke, kita Ci. mau kembali lagi belajar foundationnya church-nya ya. Oke, Oke, Ci. Deuteronomi 23 ayat 31 dan 37 dan Mazmur 92 ayat 15. Oke? Bisa ya? Foundation-nya ya? Oke. Screenshot nih, Ci, sorry. Oh Lagi iya. catat. Ah, Belum ku screenshot. Ya, silakan lihat. Itu Deuteronomi 23 ya, Kak? Iya, Deuteronomi 23 ayat 31 37 ya. Nih, Ci. Ntar, Ci. Oke. Deuteronomi itu. Oke. Ulangan, ada ya, sayang. Nggak ada ya? Nggak ada, cuma sampai 25. Oh. Tunggu. Aku cari dulu ya ini Iya, ya. nih, Ci. C ini seri apa? The church ini. Ini judulnya The Foundation. Ya, apa namanya? Tunggu ya. Foundation. Salah nyatet ayat nih. Deuteronomi ini sepertinya Tunggu ya. Ini dia. Dia itu kayaknya 23 itu sampai ayat berapa cuman? 25, Kak. Oh, oke. Oh, oke. Sorry ya, ini 32 sebenarnya. Kebalik Kak Gedi tulisnya, oke? Sorry ya. Jadi 32 ya, ayat 31 sama 37, boleh? Oke, boleh, Ci. Oke. Untung aja ditanya. Mica tadi Deuteronomi-nya berapa tadi, Mica? 32 sayang, 32. Salah, Psalmnya kebalik. Psalmnya 92 ayat 15 ya. tetap sama ya? Ya. Oke.
Oke, kita bagi 3 kelas ya. Oke. Oke. Oke, selamat berdiskusi ya semuanya. Dadah. Dan Oke, yang di sini ya, Nona, Daryl, Rachel, Hani ya. Silakan ya. oke. Halo semua. Halo semua. Halo. Yang ketemu ke ayat. Ya, sudah pada tahu kan ayat-ayatnya? Malam Ica. Malam-malam, silakan diskusi sama teman-temannya ya. Oke. Mica, Deuteronomi itu apa ya? Leviticus atau Imamat? Ulangan sayangku. Ulangan. Oke. Ada yang pada dapat, ada yang dapat belum? Aku udah Daryl. Jadi yang aku dapat dari 3 ayat ini itu konteksnya rock, tentang batu. Kalau di ulangan 32 ayat 31 sama 37 itu dibilang for their rock is not our as our rock, even our enemies themselves being judges. And he shall say, we are their gods, their rock in whom they trusted. Their rock. Aku baru ngerti yang Mazmur 92 ayat 15. Jadi he is my rock. Lord itu adalah rocknya. Ini kan Daud yang tulis ya. Jadi kan dibilang kalau headnya Jerusalem itu kan Christ. Nah, jadi kepalanya itu Christ. Jadi kalau kepalanya itu Christ atau Tuhan, Tuhan itu jadi batunya, rock. Jadi ayat Mazmur ini buat ayatnya Jerusalem. Kalau yang Deuteronomy ini aku masih kurang paham dapatnya di mana. Tapi di sini mereka ada bilang where are their gods. Sampai situ. Ada masukan lain?
Jadi ini lagi ceritaan batu-batu ya. Iya. For Ini the apa? Iya, jadi ini Gimana, pertanyaan Daryl? dari kayak fondasi rock dengan batu-batu. rock. Kalau yang Mazmur itu dibilang kalau rocknya itu Tuhan. Berarti ini punyanya Yerusalem. Kalau di Deuteronomy, coba aku mau rangkai kata-kata. For the rock is not as a rock. Kebetulan di sini juga rocknya itu R-nya itu huruf besar. For the rock, jadi batu mereka tidak seperti batu kita. Terus di ayat itu, where are their gods? Their rock in whom they trusted. Jadi di sini di mana Allah mereka, batu yang mereka percaya, batu mereka yang mereka percayai. Jadi di sini mereka nggak tahu di mana God sama rock. Oke. Udah balik ya. Oke, sekarang kita akan tolong chat ya. Ayat mana yang Yerusalem? Sekarang chat masing-masing pribadi ya, nggak berpergrup. Jadi tolong chat ayat Yang mana Yerusalem yang ya, Pak? Yerusalem. Ya, Yerusalem ayatnya mana? Tulis aja Deuteronomy atau Psalm. Aku udah tahu yang mana ya. Yerusalem yang mana? Thank you Rachel, Hani. Thank you. Acha Sami. Yerusalem dulu ya Manda. Ini masih jelaskan yang ditanya cuma Yerusalem saja ya. Oke, thank you. Ronggur apa? Iya, C. Ya, apa dia punya Yerusalem yang mana? Deuteronomy atau Psalms? Silakan diketik ya Ronggur. Nona Iya, C. Maribel, Nona Maribel apa? Yang mana yang Yerusalem? Diketik ya. Apa? Aku Diketik. Diketik ya. Jangan lupa. Thank you. Evelyn, Iren, mantap. Cilinda dan ini. Oh, ini sudah ya. Ini Nona, Mama Yos ya. Aja sudah tadi. Ronggur apa? Tinggal Ronggur ini yang belum. Tunggu ya, C. Masih membaca, C. Yang tadi didiskusikan di grup apa? Salmin. Yang mana yang Yerusalem? Oke. Mari kita lihat sini ya. Ronggur boleh ikutin CC sini ya. Jadi kita kalau yang Yerusalem yang bagus atau yang jelek, Ronggur? Coba diulangi, C. Kalau Yerusalem yang bagus atau yang jelek? Yang bagus, C. Kalau Babylon apa? Yang jelek, C. Oke. Sekarang Mazmur 92 ayat 15 ya. Lalu dibilang, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu baik dan Tuhanlah adalah batu karangku. Ya, dan enggak ada kejahatan di dalam dia. Jadi artinya kalau Mazmur ini Yerusalem atau Babylon, kalau Tuhan adalah batunya. Yerusalem. Yerusalem, C. Yerusalem. Jadi ayat Yerusalem yang mana? Psalm. Oke. Tolong ketik. Apa kata yang sama dari Deuteronomy dan Psalm? Silakan. Satu kata. Apa kata yang sama dari Deuteronomy dan Psalm? Thank you, Manda. Thank you, Sally. Thank you, Maribel. Ini di chat kan? Iya. Ya, di chat. Apa tadi?
Kata yang sama. Kata yang sama. Thank you, Daryl. Thank you, Aca Sami. Ya, aku bener nggak? Rachel, Hani. Thank you, Iren, Aca. Kalau nggak dibilang salah, artinya sama semua ya jawabannya. Mantap, Ronggur. Oke, ada yang bahasa Indonesia, Evelyn. Oke, jawabannya apa? Rock. Jadi fondasinya kedua-duanya sama-sama apa dong? Rock. Rock, betul? Artinya kita temukan Yerusalem, fondasinya apa? Fondasinya rock. Babylon juga apa fondasinya? Rock. Tapi apakah rocknya sama atau enggak? Beda. Beda, Tolong sebutkan angka dari ayatnya, oke? Ayatnya saja, oke? Ayat itu bukan pasal ya. Tulis pasalnya yang sebut bahwa rock ini adalah beda. Silakan. Satu Cik, ayat saja. Ayat atau pasal, Ci? Ayat tuh ayat. Ayat Oh. misalnya kan gini kan, ini kitab nih. Kitabnya misalnya Matius ya kan? Ini kitab. Ini kitab, ini pasal. Ini ayat 4. boleh ulang? Sebutkan ayatnya, angka ayatnya di mana kalau beda. Mantap, Hani, Manda, Daryl. Coba aja sama Sami, coba perhatikan baik-baik aja sama Sami. Coba dicek lagi ya. Jangan belum baca terus kita cuman tebak-tebak, nggak boleh. Make sure di ayat itu bilang ini beda, ini membedakan. Boleh ulang? Ya. Boleh ulang, kita tadi putus. Ya, jadi ayat mana yang bilang bahwa rock Yerusalem dan Babylon beda? Tulis ayatnya saja. Aku Dari ini ya? Dari ayat yang Selinda beda. tolong ganti, Iren tolong ganti, Seli tolong ganti. oh Ayatnya saja tolong ditulis, angka ayatnya saja. Jadi angka ayatnya antara 15, 31 atau 37, tinggal kirim itu ya. aku udah bener ya. Coba lihat. Oke, Iren, Aca betul. Evelyn udah betul. Seli, Ronggur gimana? Mary Bell, Nona? Hani tadi sudah ya? Jadi ganti tadi ya, Ci? Iya, Seli ganti. Oh, oke, Ci. Oke, Sami. Udah masuk, Cincil? Udah? Oke, mantap. Ronggur, ayat berapa yang beda? Bukan itu, Seli. Coba Seli baca baik-baik. Di ayat mana yang ada roknya Yerusalem sama roknya Babylon sama-sama. Terus dibilang ini beda. Nah, itu. Apakah Ronggur bisa dapat atau belum? Belum, Cek. Apakah sudah baca ayat-ayatnya? Sudah baca belum, Ronggur? Ronggur sudah baca? Bentar, Cek. Bentarnya itu apa yang Ronggur lagi bikin sekarang? Install Alkitab, Cek. Soalnya lagi di luar, Cek. Oh. Oke, kalau gitu, kalau belum ini, lihat sini ya, Ronggur. Oke, yang jelaskan adalah Manda. Ayat mana, Manda? Tolong jelaskan ke Ronggur. Oke, Kak. Yang membedakan antara fondasinya Yerusalem sama Babylon itu, meskipun dua-duanya sama yaitu rock, tapi yang ayatnya yang bilang beda adalah Daniel 32, Deuteronomy 32 ayat 31. Sebentar.
Betul. Deuteronomi berapa tadi, Kak? Deuteronomi 32 ayat 31, Ronggor. Oke, Kak. Oke. 31. Oke. Di situ apa Manda di ayat itu? Oke. Kata yang membuat beberapa kata yang membuat bilang beda adalah kalimat for the rock is not as our rock. Aha. Yang artinya Apa dia punya terjemahan? karena batu mereka tidak seperti batu kita. Oke. Batunya yang mana yang besar? Yang mana? Yang Kenapa? our atau their? Kak boleh jawab Our. nggak? Boleh, boleh. Our. Our siapa our? Kristus, Tuhan, Lord, Our siapa our? Apakah Kristus? Yerusalem. Yerusalem. Betul? Artinya their siapa their? Babylon. Karena R-nya kecil atau besar ini? Kecil dan juga Ini R-nya apa? Besar. Besar. Iya. Jadi ayat 31 yang bilang bahwa mereka kedua-duanya sama-sama roh, tapi yang satu adalah roknya Babylon, satu roknya Yerusalem. Bagaimana? Oke. Oke, apa kalau roknya Yerusalem apa? Yerusalem, Tuhan. Lord. Lord. Ya, Tuhan. Kalau roknya Babylon namanya apa? Man of sin. Bukan di ayat. Apa? Gods. Gods. Betul nggak? Ilah-ilah mereka kan? Ya. Bisa? Jadi, kedua-duanya kalau misalnya nih ada orang jual tas lah ya. Oke. Ada yang asli, ada yang apa satunya? Palsu. Tiruan, Cik. Betul, betul? Artinya yang Yerusalem rok apa? Asli. Asli. Artinya rok Babylon apa? Palsu. Palsu. Itu dia. Bagaimana? Bisa dapat itu? Cek mau nanya. Oke. Heli gimana? Iren apa? Iren? Itu di Psalms 92:15 itu kan to show that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Rocknya itu kok kecil? Nggak apa-apa kan? Karena dia udah dibilang Tuhan Lord di sini. Kalau Tuhan nggak membedakan antara satu dan lain, sayang. Oh, jadi kalau Membedakan antara rok Tuhan, kadang ada dua rok yang dibedakan, ya kan? Kalau yang ini batu ya memang batu. Batu kan benda mati, bukan batunya Tuhan kita kan? Itu simbol, ngerti? Boleh gitu kan, Iren? oh iya ya. Simbol. Jadi kenapa gunung batunya Yerusalem itu adalah Lord? Karena dituliskan Psalms 92 ayat 15 itu He is my rock, rocknya yaitu Lord. Jadi Iya, betul. rock Yerusalem adalah Lord. Iya. Dan ini dibesarin karena apa? Karena mau bandingin sama yang rok kecil kan? Gitu dia. Ya? Iya, Cik. Dan bukan batu itu yang Tuhan kita, betul nggak? Batu itu Iya. cuma simbolnya aja. Jadi walaupun roknya nggak pakai huruf besar pun nggak masalah karena Alkitab itu penggunaannya adalah simbol. Oke, sayang? Ya. Oke, mantap. Oke, berikutnya. Oke? Ci, sini mau tanya, Ci. Boleh, Sally, silakan. Jadi, Ci, kata yang buat rock Yerusalem sama Babylon beda itu karena dibilang for the rock is not as our rock ya, Ci. Betul. Jadi mereka punya batu B kecil, batunya Babylon, bukan batunya Yerusalem, walaupun mengklaim sama-sama mereka punya batu. Iya, bisa, Ci. Ya, Sally? Bisa, Ci. Thank you, Itu Ci. dia. Mantap, sayang. Oke, ayat berikutnya ini.
Ayat berikutnya ya. Tolong lihat Matius 24, Matius 7 ya, sorry. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yang mana Yerusalem dan yang mana Babylon dari 4 ayat ini, oke? Jadi ini totalnya ada berapa? 4 ayat. 4 ayat. Oke. 4 ya. Itu ya Deuteronominya nggak dibahas. Sudah tadi? Enggak, maksudnya ditulis si oh, jadi pasti Deuteronominya ini yang Babylon. Iya. Karena kan Oke. bukan Tuhan kan di sini, karena apa? Rocks-nya gods kan? Ayat 37, betul nggak? Itu dia. Ya. Ya, jadi ada 4 ayat di sini, ya. Yang mana seperti biasa, yang mana Yerusalem dan yang mana Babylon, dan itu ya. Jadi tentukan Yerusalem dan Babylon ayatnya yang mana. Yang kedua, persamaan Yerusalem dan Babylon sesuai ayat itu. Oke, persamaannya apa? Dan perbedaan. Boleh? Ici tadi aku putus pas yang J dan B tadi. Oh ya, jadi dari 24 sampai 27 Matius 7 ini tolong cari ayat mana yang Yerusalem, ayat mana yang Babylon. Boleh? Lalu setelah kalian dapat ayatnya mana, cari persamaannya apa, dan yang ketiga adalah perbedaan. Tolong dibahas dan kalian akan jawab sendiri-sendiri, oke? Jadi kalau misalnya tolong aktif, kalau kalian nggak tahu tanya ya sama yang bisa, dan yang bisa pun tolong willing to help yang nggak bisa, oke? Supaya semuanya bisa ngerti dan Tuhan dimuliakan sama-sama ya. Boleh semua? Enggak apa? Bisa ya semua? Apa Iren sayang? Willing itu mau menolong yang kurang bisa, oke? Ya, jadi kalau kita udah dapat berkat kita bisa, kita mau untuk menolong yang belum bisa, oke? Itu dia. Oke. Kita akan recreate dia punya ini. Oke. Kita mau pindahin dulu ya. Tunggu. Oke. Selamat berdiskusi semuanya. Halo. Halo Kak Seli. Halo Daryl. Ini grupnya ya, C? Ya, di main session ya. Oke, C. Oke. Daryl sama Abigail. Aku baca dulu ya. Udah baca belum? Iya. Udah pada baca belum? Ini aku tadi agak pakai baca cepet tadi. Aku belum terlalu menyerap, tapi tadi aku udah dapet kalau di ayatnya ini kayak ada itu loh, apa? Orang yang bijaksana membangun rumahnya di batu, membangunnya di atas batu karang, habis itu ada banjir, ada angin, tapi rumahnya nggak rubuh. Tapi Oke. belum sampai lanjutannya. Oke. Thank you, Daryl. Ini aku juga lagi baca. Nah, Daryl, Ya.
Coba ya kita sama Maribel sama Nona bisa dengar nggak suaranya? Atau putus ya? Halo? Halo, Kak. Iya, kayaknya Iya, mereka putus. putus-putus. Ya udah. Nah, yang mana ayat Yerusalem dan Babylon? Kalau Daryl apa jawabannya? Buat Kalau Yerusalem. aku sih dari 24 sampai 25. Tapi 24 sampai 25, 24 sampai 25, habis itu dan 24 dan 25 maksudnya. Habis itu sama yang 26, 27. Buat Babylon. Iya, buat Babylon. Oke, aku setuju juga. Nah, terus sekarang yang nomor 2 kita kerjakan, persamaannya apa? Nah, kalau Daryl apa persamaannya? Bentar ini. Kita filter dulu. Bentar. Matius mana? Ini banyak banget deh kalau aku samaannya. 7. Iya, persamaannya apa? Kakak udah ketemu. Nah, kalau aku itu persamaannya itu mereka build house, mereka sama-sama build house. Nah, terus Iya, betul. ya, Tapi terus habis itu perbedaannya yang satu di batu karang, yang satu di atas pasir, gitu kan? ya, gitu-gitu. Nah, terus itu yang kedua, itu masih ada lagi. Yang kedua itu apa namanya? Oh ya, datang apa ya tadi aku mau bilang? Oh ya, datang hujan. Halo Kak Sani, boleh dengar? Oh, Tadi ini. sorry putus. Oh ya, nggak apa-apa, Maribel. Kak Seli, waktu kita putus itu kita udah dapat ayatnya yang kalau 25 sampai 24 sampai 25 itu Iya. itu yang Yerusalem. Kalau 26 sampai 27 itu yang Babylon. Oke. Nah, terus nomor 2 persamaannya apa? Abigail tadi udah dapat belum persamanya? Halo? Maribel? Nah, putus lagi kayaknya dia. Iya, aku tadi udah tahu apa persamaannya. Ada hujan kan? Ada hujan. Ya. Yang kedua perbedaannya, yang satu nggak rubuh, satunya nggak rubuh, satunya rubuh, kan? Iya. Tunggu, yang persamaannya itu Daryl ada lagi. Mereka kan build house. Halo Kak Seli, boleh dengar? Oh ya. Kalau Abigail bisa sekarang. Apa namanya yang persamaannya itu mereka mendirikan rumah. Oke, kita juga sama. Itu perbedaannya itu di pasir, yang satu di pasir, yang satu di batu. Oke, tapi masih ada loh persamaannya. Tadi persamaannya itu mereka rain descended. Apa ya bacanya nanti? Tanya Cici coba. Pokoknya ada hujan, terus ada banjir, terus ada apa namanya? Bahasa Indonesianya turunlah hujan, terus datanglah banjir, terus angin melanda rumah itu. Haha. Ya itu kan 3 berarti 4 berarti 4 kan? Tapi kayaknya tadi cuma satu ya tadi ya. Bisa satu nggak tuh tadi? Gimana Daryl? Tadi maksudnya tadi itu dibatasin apa enggak ya tadi ya? Tulisannya ya. Ada 1 apa 2? Tadi sih aku nggak dengar ya kalau dikasih batas. Nggak maksud tulisannya. Ada batasan. Ada ya? Nggak ada ya? Gimana Cik? Nggak ada tadi. Oh nggak ada. Oh oke. Thank you Cik. Berarti nggak ada. Berarti ada 4 kalau kita. Nah, boleh Daryl ulang lagi? Oke. Jadi yang pertama
Mm-mm. Berdua boleh dengar kan? Bisa. Oke. Sekarang ya. Jadi yang pertama, yang Yerusalem dan Babilonnya yang mana? Iya. Daryl. Yerusalem dan Babilonnya yang mana? Yang Yerusalem itu, Kak Shirley, perbedaannya cuma satu kan? Perbedaannya ada 2, Deng. Oh, perbedaannya Iya, apa ada ya? 2 enggak? Nah, perbedaannya kalau yang satu dibilang kalau yang satu wise. Kalau yang satu dibilang foolish. Oke, jadi ada 2, Pak. Setuju nggak, Daryl? Yang satu Kayaknya Daryl sudah setuju? datang kayaknya, sudah datang. Sudah datang ya. Sudah datang. Oke. Thank you semuanya. Mantap. Ayo kita lanjut lagi. Tolong ayat Babylon dan Yerusalem masing-masing tolong ketik ke Mice apa ayatnya. Kak Geidi tolong ketik masing-masing apa ayat persamaan dan perbedaannya. Ayat Babylon apa, ayat Yerusalem apa? Silakan. Thank you Rachel dan Hani. Thank you. Thank you. Aca, Evelyn, Cece Linda, Sally, Iren, Aca sudah Babylon, oke. Sekarang di Zoom. Ronggur, thank you, mantap. Daryl, mantap. Ih, mantap-mantap semua. Manda, oke. Oke, mantap semua. Kayaknya semua sudah ya. Nggak ada yang ditunggu lagi. Mantap nih hari ini. Semuanya aktif. Tinggal Nona. Oh, ini Nona sama Maribel. Oke. Ini Cece Linda udah dua-dua kan? Oke. Semua sudah mantap. Betul? Jadi kita udah bisa isi nih ke kita punya ini ya. Jadi kita mau buat perbedaan fondasinya Yerusalem sama Babylon ya di sini ya. Jadi ini berdasarkan Matius 7 ya. Ada 2 yaitu Yerusalem dan Babylon. Dan Yerusalem itu Matius 7 ayat 24-25 dan Babylon itu Matius 7 ayat 26 dan 27. Setuju? Banyak tujuhnya ya. Iya, Mica. Oke, mantap. Oke. Sekarang tolong ketik berdasarkan kalian punya diskusi ya. Apa Babylon dan Yerusalem punya persamaan? Silakan ketik. Apa Babylon dan Yerusalem punya persamaan? Oke, thank you. Kita restart OneNote dulu ya, error. Kurang lengkap Aca atau Sami yang chat di Zoom? Aca, kurang lengkap ya. Oke, jadi jawabannya cuman yang bagian dari Yerusalem yang atau Babylon bisa buat ya. Kalau misalnya angin banjir itu kan nggak bisa dibuat Babylon sama Yerusalem kan? Aku bener nggak, Kak? Aku bener nggak, Ce? Evelyn ya itu ya?
suaranya ya. Apa namanya? Dia punya simbol mendengarkan perkataannya itu apa? Dia punya Oke. simbol. Oke, Itu oke. betul, tapi ini Evelyn, mana Evelyn? Nah, kurang satu lagi. Apa? Kalau Felicia disuruh. Kurang Oke. satu lagi. Oke, thank you. Siapa Ronggur ya tadi ya? Tunggu ya, Cece lihat dulu ya. Iya, Kalau Cek. aku, Oke, Ronggur mantap hari ini ya. Sinyalnya juga bagus. Mantap. ini udah ya. Kalau aku, Mantap. Aku bagaimana nih, Cek? Mantap Ronggur. Oke, Daryl mantap, Sami mantap, mantap, Rachel Hani mantap, Sally mantap, Nona mantap, Nona sama Maribel hujan banjir angin bukan ini ya, mantap Evelyn, bukan bagiannya Yerusalem atau itu ya. Oh, yang sama-sama dari Yerusalem dan Babylon, bukannya dari... Betul. Oh. Kalau angin badai itu apakah bisa dikontrol Yerusalem sama Babylon nggak? Enggak. Oh, yang bisa ada Betul nggak? kontrolnya. Iya, bisa. Bisa ya? Bisa. Bentar, aku ralat dulu punya aku. Oke. Jadi semua udah jawab ya. Tinggal mungkin ada perbaikan bahwa Yerusalem sama Babylon ini persamaannya sama-sama build house, lagi bangun rumah. Gimana? Sama mendengar perkataanku enggak sih? Boleh kita pakai build house-nya aja ya dulu ya. Oke. Pakai build house dulu. C bukan T ya, C, tapi D ya. Oh iya ya, T ya. Iya, C. Oke. Kalau nggak salah ini bedanya itu pas apa dia punya kata 1, 2 dia punya past tense atau apa ya? Pas, bersifat Past. udah berlalu atau belum? Ya, build ya ini kalau yang di King James ini ya. Oke. Jadi build house sama build house. Jadi sama-sama build house, oke? Nah, sekarang kita mari buka ayat ya. Mari kita buka ayat. Mari kita buka Roma. Kolose aja lah. Coba buka 1 Timotius 3:15. Surat Timotius berapa, C? 1 Timotius 3 ayat 15. Oh, ini deh. Ini sebenarnya banyak banget ya ayatnya, tapi kita mau pakai Roma aja dulu deh. Roma 16:5 deh. Roma 16:5. Oke, Roma 16:5. Di situ house sama dengan apa? Buah pertama. Church. Buah pertama. Roma sayang. Roma 16:5 loh. Church, Mica. Church, betul nggak? Apakah the church itu sama dengan mereka punya rumah? Betul nggak? Jadi apakah ketika mereka build house itu sama dengan mereka adalah gereja, betul nggak? Membangun gereja, membangun diri mereka sendiri. Nah, jadi apakah memang ada 2 gereja cuman? Iya. Nah, dengan kegiatan Matius 7, Ya. ada berapa gereja jadinya? 2. Sama-sama mengaku gereja, tapi satunya Yerusalem, satunya apa? Babylon. Jadi Roma 16 ayat 5 ini menjelaskan bahwa house sama dengan apa? Babylon. Church. Betul nggak? Tapi yang satu kalau 24-25 church-nya apa? Church-nya Babylon. 24-25 Oh, Yerusalem. Yerusalem. Kalau 26-27 apa? Babylon yang Oke, sekarang tolong ketik. Kita tadi belajar kan dari Deuteronomi 32 dan Mazmur 92, kita belajar bahwa mereka punya fondasi sama-sama apa? Rock. Betul nggak? Sama-sama rock kan? Iya. Tapi yang satu rock apa kita tahu? Rocknya God, satunya Pasti, betul? Yang satu apa?
Palsu. Palsu. Oke, tolong ketik apa itu rok palsunya. Silakan. Satu kata. Apa itu rok Di palsunya? ayat ya, Mice. Jawab aja. Coba. Gimana sih pertanyaannya? Rok palsunya Babylon apa? Bener nggak punya aku? Tunggu. Bukan, Evelyn, Iren, ganti. Coba. Rachel, Apa ya? apa rok palsunya Babylon? Mantap, Sami. Mantap, Manda. Di ayat Roma 16 ayat 5 nih tadi. Bukan, Sally. Di Matius 7. Matius 7. Ya, mantap, Aca. Bukan, Sally. Rok palsu ya, Ci? Tadi ya? Rok palsunya apa? Ya, itu dia. Oke. Mantap, Evelyn. Betul nggak, Evelyn? Ya, benar. Itu dia. Ih, Aku bener nggak? siapa? Mantap, Iren. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Ronggur? Daryl, mantap. Duh, apa ya? Aku sering ada. Sorry. Baca 2627. Fondasi. Fondasi. Fondasi kan di bawah atau di atas? Mantap, Cici Linda. Oh, Ayo, Ronggur. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Putus ya Ronggurnya. Ci, Sally udah belum, Ci? Coba lihat Sally. Mantap, Sally. Jawabannya adalah apa, Rachel? Sen, Kak. Betul. Itu. Apakah rok asli di Matius 24-25 rumahnya dibangun di atas apa? Rok. Betul nggak? Tapi kalau untuk tahu rok palsunya, ternyata pasir kote. Gimana? Ternyata pasir toh. Gimana? Betul. Itu error ya. Roknya gerak-gerak sendiri. Tunggu ya, aku restart dulu. Ya, Daryl ngerti itu, Daryl? Jadi apakah artinya bahaya untuk gereja yang mengaku di atas batu tapi ternyatanya pasir, gimana? Bahaya nggak? Betul, pasir. Itu dia. Jadi apakah Babylon mau ngaku nggak? Oh, kita di atas pasir, saudara-saudara. Begitu? Babylon? Enggak dong. Pasti mengakunya juga apa? Rock, tapi pasir. Betul nggak? Oke, sekarang bedanya. Tolong sebutkan dua bedanya Babylon dan Yerusalem apa? Silakan ketik. Apa bedanya Yerusalem sama Babylon? Ada dua. Ci, salah satunya udah disebut belum, Ci? Belum disebut semua. Oh, oke. Apa bedanya Babylon Yerusalem? Nah, Cici mau ambil minum dulu ya. Jadi sebentar aja. Jadi ketik aja nanti aku baca kalau aku udah balik ya. Berdasarkan Matius 7 ya, Kak? Betul, Rachel. Matius 7 ya. Apa sayang, Sami? Di Matius 7 jawabannya sayang.
Oke, saya kembali. Oke, Ronggur. Oke, Ronggur bukan itu. Terus Hani, Rachel bukan itu. Manda. Ada satu yang sudah benar, yang satu bukan. Rachel ada satu yang sudah betul ya. Ya, aku benar Kayaknya Kak. sudah. Tinggal satu ya, Rachel. C, masih bisa diulang nggak, C? Boleh, boleh, boleh. Ya, aku benar Dan Kak. itu Evelyn, bukan? Perbedaannya Iren. Tunggu ya sayang ya. Sami tunggu ya. Ini Mice baca satu-satu ya. Tunggu sayang ya. Boleh Sami ulang nggak buat Nona sama ini? Nona sama Mary Bell nggak tahu dia punya instruction? Mici ini instruksi ya, Mici? Ya. Jadi Iren walaupun Iren udah ada coba dari semua poin yang beda yang Iren kasih, coba boleh kasih 2 yang paling menonjol apa kira-kira? Oke. Gimana, Mi? Sally ada yang benar, ada satu yang salah. CJ Linda boleh diganti. Aca salah. Nah, Mici mau bilang sekarang, nah punya instruksinya, Mici. Iya, bilang saya. Halo, Nona, mari Bang. Ini sekarang nah punya instruksinya, tolong Ya, aku benar. kirim. Sorry, aku salah ya. Dia punya instruksinya, tolong kirim ke Mici apa bedanya dari Babylon dan Yerusalem. Mici begitu, Mici? Ya. Gimana, mari baca. Oke, kita karena ini masih ada beberapa ayat, ini kita mau bahas ya. Oke, coba lihat ya, kalian punya Ada jawaban. benar belum, Ice? Manda masih ada yang kurang. Errol. Errol udah ada yang betul. Ronggur bukan itu sayang. Daryl udah ada yang betul, ada yang belum betul. Oke, mari kita copy ayatnya ya. Oh, aku C. Bentar. Oke, Evelyn, Babylon ada Sally ada satu yang betul, satu Masih salah. ada yang nggak perlu di situ tapi Sally taruh, itu dia. Evelyn di situ Evelyn yang penting Evelyn nggak tulis di situ. Oke, bentar. Oke, kita udah mau langsung bahas ya, nggak apa-apa kalian punya Oke. dihargai ya. Oke, ini ayatnya. Ya, ini ayat Babylon dan Yerusalem. Jadi di samping sini kita lihat ya. Oke, mari kita lihat. Kebesaran lagi. Oke. Nah, kita tahu bahwa ini gereja Yerusalem dan Babylon. Yang satu mereka sama-sama build house, artinya mereka gereja kan? Dan yang satu pasir dan yang satu rock. Udah pasti dong, yang rock apa? Yang rock udah pasti apa? Fail. Fail atau not fail? Not fail. Fail not lah ini kalau di sini kan. Bahasa King James kan agak ini kan, fail not, terbalik-balik gitu ya. Lalu yang rock ini apa? Fail. Fail, betul? Dan dia punya fail apa? 27? Jatuh. Apa ini? Failnya apa? Great fail. Ingat ya, great ya. Entah hari ini atau minggu depan kita mau belajar tentang, mungkin besok ya ini great. Jadi besok kita mau belajar tentang great. Ingat-ingat ya. Oke? Jadi dia fail not dan satu fail, betul? Nah,
Ini kita mau turunin dulu ini ya. Oke. Kira-kira apa yang kosong di atas ini? Apa yang menunjukkan mereka jatuh sama nggak jatuh? Apa? Will membangun di mana? Bukan? Rain, Rain. floods, Apa lagi? Betul. Angin. Rain, flood, sama Win. wind. Bagaimana? Setuju? Jadi waktu ada rain, flood, sama wind, kelihatan siapa yang palsu, siapa yang asli. Betul nggak? Iya, C. Jadi, asli sama palsunya bisa diketahui setelah apa? Ada coba. Hujan, flood, dan wind. Mantap. Boleh? Dan yang membuktikan itu pasir karena keadaan mereka apa? Found. Fail. Dan failnya apa? Great. Dan yang membuktikan mereka rock setelah rain, flood, wind apa? Dia masih Masih not fail, betul? Boleh semua? Boleh. Oke, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat mereka enggak jatuh? Apa? Satu kata, ayo. menurut. Here, Satu Here kata. and two. Here. Satu kata. Menurut. Betul? Oh, do. Okay. Artinya yang satu apa? Not do. Do not. Betul Not. nggak? Kalau bahasa King James-nya duet, betul? Iya. Bukan duit ya, duet. Do not. Gimana? Coba Rachel sama Hani silakan. aku kurang ngerti do sama do not-nya kenapa Kak? Karena apakah mereka yang Yerusalem setelah mendengar melakukan atau enggak melakukan? Yerusalem mendengar, Dan melakukan. Kalau Babylon? Tidak melakukan. Itu. Jadi yang bedanya mendengarnya atau melakukan dan tidak melakukannya? Melakukannya dan Nah, tidak melakukannya. itu dia. Jadi apakah fondasi setelah rain, flood, wind yang membuat saya jatuh atau enggaknya, saya sekarang apa? Do Saya atau enggak sekarang do? apa? Saya sekarang apa? Do atau Melakukan do atau not. tidak. Betul. Bagaimana? Jadi kalau saya sekarang nggak bikin yang saya dengar, dijamin 100% halal, waktu flood saya jatuh. Kalau saya setia melakukan apa yang saya dengar, dijamin 100% halal. Ketika flood kamu akan teguh berdiri. Jadi untuk tunggu nanti berdiri. Apakah saya sudah bikin yang benar sekarang dari hari ke hari? Jangan harap kita bisa berdiri waktu badai, waktu banjir, waktu angin, kalau saya nggak bikin yang saya tahu benar sekarang. Gimana, Aca? Ya, Mice. Oke, Sally, silakan. Oke, jadi yang menentukan kita jatuh atau tidak nanti kalau ada rain, flood sama wind, itu kita dengar atau kita do atau do not ya, C. Do not atau oke. Thank you, C. Sally, itu dia. Oke, mari kita lihat apa dia punya moral lesson untuk kita hari ini, oke? Oh ya, C. Saya mau tanya, C. Oh ya, Sally, silakan. Tadi yang rock asli itu fell not, sedangkan yang pasir itu fell dengan keadaan great ya, C.
Iya, betul. Ingat-ingat ya, grade. Walaupun belum keluar hari ini, besok mau keluar, oke? Oke, C. Thank you, C. Oke, mantap. Gimana Manda, ngerti? Hani, bisa Hani? Suaranya belum kedengaran, ngerti sayang? Ngerti, C. Oh iya sayang, mantap. Bagaimana dengan siapa lagi nih? Daryl bisa, Ronggur? Bisa ya? Cece, Linda, Evelyn, Iren bisa? Bisa, Bisa, Kak. C. Ah, mantap. Oke. Kita tahu bahwa ayo, rain, flood, wind, ingat zamannya siapa? No. Mantap. Wah. Noah, betul? Wah. Ada flood, betul? Ya. Iya, ada flood. Oke. Flood ini sama dengan apa? No, enggak sih, C. N-O-A-A. N-O-A-A. Oh iya, betul. Tapi kalau di Matius Noe ya. Kalau di kitab Matius, Noah itu sama dengan apa? Kedatangan apa? Anak manusia. Second coming, betul? Ya. Betul, betul. Tapi Noe itu juga betul. Itu bahasa King James-nya Noh di Perjanjian Baru ya. Oke, boleh, Jadi, boleh? rain, flood. Boleh ulang Kak yang tadi. Yang mana, Manda? Yang dari flood, Kak. Coba Manda baca sayang sekalian. Ya, oke, Kak. Matthew 24 ayat 37. But as the days of Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. Oke, setuju? Setuju, Kak. Oke, mantap. Waktu flood datang, ya, flood. Berapa hari sudah tutup pintu? 7. 7 hari. Ya? Di sini udah tutup batrah dulu dong. Betul nggak? Iya. Second coming, sebelum second coming ada berapa kutub? 7. 7 semua. Dan apakah sebelumnya ada apa sebelum 7 kutub? Michael stand up. Daniel berapa? 12-1. Waktu tuan rumah berdiri apa yang terjadi? Tutup pintu. Close door. Aduh, sama semua, betul? Iya, C. Tapi 12:1 ini kita tahu tutup pintu untuk bukan umat Tuhan kan? Iya. Karena tutup pintu umat Tuhan waktu apa? Andelo. Dan ini adalah loud cry. Ini loud cry untuk Gentiles, betul? Sandela sampai. Ya, ini untuk orang luar semua, betul? Artinya kita adalah masa kita untuk persiapan di sini. Ibarat gini. Jadi artinya kalau misalnya ini flood-nya ini, kitalah di sini, betul? Jadi ibaratnya ini tutup pintu tuh sama dengan tutup pintu sebelum 7 hari, betul nggak? Karena Iya, C. ya kan? Karena ini kan bagian kita untuk kabarkan ke Gentiles kan? Oke, bisa semua ngerti itu? Bisa, C. Ya, jadi tutup Bisa, pintu. Jadi Sandelo ini sama seperti apa? Seperti flood, betul nggak? Karena ciri-cirinya sama apa? Tutup pintu. Tutup pintu, bagaimana? Boleh? Boleh semua? Mau coba ulang. Oke, siapa duluan nih? Ada beberapa suara jadi satu. Oke, Sally dulu lah, baru Iren. Gimana, Sally? Apa yang Sally mau tanya? Kalau tadi kayaknya Iren mau ulang, kalau Sally mau tanya apa? Sama sih, C. Saya mau ulang. Cuman nggak apa-apa lah, Kak Iren aja. Nggak apa-apa, semuanya ulang aja. Silakan, Sally duluan. Oke, C. Jadi, 7 hari sebelum flood, itu ada tutup pintu. Sama dengan second coming. Sebelum second coming ada 7 kutub. Dan
di Daniel 12 ayat 1 itu sebelum 7 kutub, waktu second coming, sebelum second coming-nya itu ada 7 kutub. Dan di Daniel 12 ayat 1 di situ juga ada tutup pintu. Di Betul. mana sebelumnya juga itu tutup pintu untuk Gentiles atau bukan untuk umat Tuhan. Nah, terus di situ ada loud cry-nya Gentiles. Nah, terus tutup pintu untuk umat Tuhan itu di di Sandelo. Gitu ya, Ce? Betul. Oh, oke. Thank you, Ce. Gimana Iya, Aca Sami? Bisa mendengarkan Kakak Seli dengan baik atau lagi sibuk sendiri? Iya, Rinci. Kenapa sibuk sendiri? Harus disiplin dong. Oke? Rinci. Tolong ya, perhatikan. Walaupun itu kita udah ngerti ataupun belum mengerti, jangan-jangan nggak memperhatikan lagi, oke? Oke, Aca Sami ingat prinsip ini. Kalau Aca Sami mau jadi pengabar yang baik, Aca sama Sami harus jadi pendengar yang baik. Oke? Aca sama Sami mau kan nanti pekabarannya didengar dunia? mau. Kalau mau didengar dengan baik, Aca Sami sekarang belajar untuk mendengar dengan baik, oke? Kalau bukti kita akan jadi pengabar yang gagal, kalau kita gagal mendengar dengan baik, oke? Bisa semua ini untuk semua juga ya? Bisa aja Sami? Bisa. Itu prinsipnya Mice juga loh. Dan itu yang Mice berjuang sekali kalau setiap Bible study, perhatikan, mendengar baik-baik. Kalau bisa istilahnya kalau nggak lagi lagi break atau apa baru balas chatnya Aca sama Sami kan? Atau Sally kalau lagi nanya clue atau apa kan? Baru bisa bales kalau lagi nggak ini, tapi kalau lagi benar-benar ini lagi alur cerita ini kita dengar benar-benar, nggak mau miss satu kata pun untuk memperhatikan baik-baik, oke? Itu prinsip ya. Kita mau jadi malaikat ketiga, latihan malaikat ketiga itu hal-hal kecil. Kalau gagal hal-hal kecil, hal-hal besar pun jangan harap bisa, oke? Bisa ya, latihan ya kita ya, semua ya. Karena Kak Geidi belajar pun berjuang sekali, jadi ngerti tahap-tahapan belajar. Mulai dulu juga kalau misalnya kalau Bible study, kalau udah ibu-ibu yang ngomong juga sibuk sendiri, di HP, di apa. Tapi kita pikir, aduh kita hilang kalau gini terus. Buat apa kayak gini terus? Ya, pas ditanya, nggak ngerti, nggak bisa jawab, kita udah alami semua itu. Dan kita nggak mau kayak gitu, kita bertekad sama Tuhan. Kita nggak mau Tuhan kayak gini, model belajar. Dan kita belajar bukan mau dilihat manusia. Oh bisa jawab, bisa apa? Tidak. Dilihat siapa, Aca? Dilihat siapa? Tuhan. Ingat. Ya. Jadi jangan pikir, nggak ada Mice ya. Udahlah bikin aja seenak saya. Tidak. Yang lihat saya Tuhan. Oke, Aca? Karena ibaratnya sekarang Aca sama Sami belajarnya nggak benar, tapi Tuhan akan tunjukkan sama Mice. Kalau apa yang kalian nggak benar, karena kita selalu bilang kan, kita selalu berdoa kan, dan kalau kita ada kedapatan yang nggak benar, kita akan perbaiki dengan tegur dan hajar. Itu buktinya apa? Chasten and rebuke itu bukti apa aja Sami? Love, betul? Ayatnya di mana? Ayatnya ada di 3 Revelation 3. 3 ayat 3 1 ayat 2. Revelation 3 ayat 19 sayang ya. Yang kukasihi saya chasten and rebuke. Oke? Oke? Dan dihajarnya pakai kata-kata. Siapa kalau ditegur sakit atau enggak? Sakit ya. Tapi itu bukti kasih, oke? Bukti kasih. Kalau cuman kita nggak sayang sama kalian ya udah biarin lah. Kalau nggak ngerti ya udah. Kalau nggak ikut ya wes. Yang ini ya itu nggak kasih ya kan? Tapi kalau kita lihat yang nggak benar, kita akan bilang karena kita kasih, oke? Oke, thank you Aca Sami. Oke, Sally, apakah bisa begitu? Iya, Ci, tadi sini mau tanya lagi, Ci. Oh ya, apa? Itu loud cry Gentiles-nya waktu tutup pintu di Daniel 12 ayat 1 ya, Ci? Enggak, waktu antara Sandelo dan 12:1.
Oh, oke. Ya, Thank you, C. ini pekabaran untuk di luar umat Tuhan ya, karena Sandelo kan umat Tuhan udah dimateraikan kan, kita belajar kan. Iya, C. Ini kan degree goes for STEM kan, Oh, iya, benar-benar. ini STEM materai kan. Artinya Iya, kalau C. sudah dimeteraikan udah tutup pintu atau masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan, C. Kalau sudah Tutup dimeterai pintu. Iya, Sudah tutup pintu, tutup C. pintu. Orang yang sudah dimeterai kan nggak bisa kotor selama-lamanya kan, dibilang di kutipan kan. Waktu kita belajar hari apa itu ya, kita udah nggak inget deh. Oke, Iren, gimana Iren? Coba ulang Iren. Oke, jadi itu kan dari float sama fell itu kenapa bisa kayak gitu, karena ada float, wind blue, sama rain kan. Jadi bisa buktikan mana yang fell, mana yang tidak fell, ya kan? Nah, rain, wind, sama flood, wind blue sama flood itu sama seperti zaman Nuh. Berdasarkan Matius 24 ayat 37, zaman itu sama dengan kayak akhir zaman atau coming of the Son of Man, ya kan? Betul? Kalau di zaman Nuh 7 hari sebelum air bah itu udah tutup pintu. Buktinya tutup bahteranya itu udah ditutup. Kalau di akhir zaman itu 7 kutub sebelum second coming itu udah tutup pintu untuk umat dunia. Jadi work of preparation-nya umat Tuhan itu sebelum Sandelau, tinggal Sandelau itu adalah graduasi atau dikasih meterai. Nah, di antara Sandelau dan 12:1 atau Lukas 13:25 itu adalah loud cry Gentiles atau juga WOP dunia kan, work of preparation dunia, ya kan? Betul. Nah, terus pas di Daniel 12 ayat 1-nya ini baru tutup pintu orang dunia. Baru setelah itu 7 kutub, setelah itu second coming. Jadi C itu yang work of preparation berdasarkan kutipan yang ada siap, ada tidak siap itu orang dunia dan orang umat Tuhan yang udah mendengar keperkabaran, yang mau terima jadi siap, yang nggak mau terima jadi nggak siap. Gitu Kak. Jadi work of preparation-nya sebelum Sandelo atau sesudah Sandelo atau saat Sandelo? Sebelum Sandelo kalau umat Tuhan. Ya, ini work of preparation-nya di sini kan? Jadi di sini antara D atau DN, betul? Apa D atau DN? Day atau day night? Bukan. Matius 7 apa? Ayo, semua yang lain. Do atau do not. Betul. Oh ya, do atau do not. Atau do not. Di sini kan itu kan work of preparation kan? Artinya untuk Sandelo ini adalah flood, rain, flood and wind dong artinya. Betul nggak? Betul kan? Itu untuk umat Tuhan. Betul. Dan apakah di Sandelo akan kelihatan mana yang pasir, mana yang batu? Mana yang fell not, mana yang fell. Bisa lihat? Bagaimana? Bisa ngerti itu? Itu untuk umat Tuhan. Tapi kalau untuk umat dunia itu di Daniel 12:1. Iya, 12:1. Bisa? Bisa. Jadi istilahnya Yahudi dulu baru Yunani. Betul. Jews first, also to the Greek. Betul? Itu dia. Ya, ya Sally? Rain, flood, wind-nya ini di Sandelonya itu ya, C? Iya, Sally. Oke. Thank you, C. Iya. Apakah flood-nya, apakah ibaratnya kayak gini, Sally? Apakah tutup pintu yang sebelum 7 hari itu melambangkan istilahnya gini lah, orang yang sudah di luar Bahtera, misalnya ya, ini Bahtera ya, ini kan Bahtera, kan yang di dalam cuma berapa orang? 8, C. 8 lah, ini tambah 5 lah ya, 8, oke?
Artinya ini kan ini misalnya ada 7 hari dulu baru flat kan? Terus ada orang-orang di luar kan? Artinya Iya, Cek. orang yang pada hari pertama waktu tutup pintu terus tunggu 7 hari, apakah sudah pasti kena flat? Belum, Cek. Yang di luar apakah sudah pasti kena flat 7 hari kemudian atau hari ke-6 Oh bisa iya, kena Cek. flat? Nah, jadi ini semua udah pasti kena flat kan yang di luar kan? Iya, Cek. Betul nggak, Aca? Betul, Mice. Nah, di luar pasti kena flat. Betul? Iya, Cek. Jadi kalau udah kena flat, artinya apakah tutup pintu ini sama dengan juga kita bisa bilang flat juga? Karena kalau kena flat di sini, karena istilahnya di sini tinggal tunggu 7 hari kan, udah nggak ada bisa perubahan, betul nggak? Iya, benar. Jadi artinya Sandelo kita bisa bilang itu flat juga dong. Karena nggak ada bedanya kan, walaupun ada 7 harinya, karena orang yang di luar pintu tetap kena apa? Nah, Flat. Iya, benar. nanti kalau mau lebih detailnya ada lagi. Itu karena kalau belajar firman Tuhan itu roda di dalam roda, pokoknya dalam Kak Gidi belajar bertahun-tahun selama ini, satu ayat itu kalau mau diulang-ulang ada aja yang baru. Nggak ada bilang, oh aku udah baca kok ayat itu. Yohanes 3:16 diulang terus, ada yang baru lagi, Ih, bukan main belajar firman Tuhan. Dan sampai sekarang kayak belajarnya kayak nggak ngerti-ngerti gitu. Misalnya kayak, ada lagi yang belum tahu. Kayak makin manis itu firman Tuhan. Jadi jangan pernah rasa kenyang, harus lapar terus, betul nggak? Gitu Iya. dia ya, itu kuncinya ya. Jadi ini kasih line yang sederhana dulu. Nanti kalau ada waktu kita kasih yang lebih terperinci lagi, yang bisa lihat roda dalam roda-rodanya lagi, oke? Bisa gitu? Bisa ya? Yes. Iya, Cek. Iya, Sally, silakan. Jadi ingat, Cek, kan sekarang kita lagi belajar apa namanya? Itu belajar Matius 7. Jadi Betul. banyak 7-7-nya. Betul, Sally. Matius 7, 27 ya kan? Itu dia, Sally. Iya, Cek. Itu dia. Ya, dan 7 itu kan 7 times yang kita belajar di 252 yang di 2300 kan? Iya, 7 Cek. times kan? Masih ingat kan? Ada berapa 7 times disebutkan? 4. 4. Mantap. Ingat ya. Udah berapa 7 times yang kita belajar? Apa ya? 7 times itu sama dengan berapa sih? 7 times itu sama dengan 520. 7 times-nya ada ini kan? Ada apa namanya? 7 times-nya kalau di yang kita belajar Tuhan bilang apakah 7 kali atau harus dikali berapa? 7 kali 7. Dikali 7, Cek. 7 kali 70 berarti berapa kali? 490, betul? Udah berapa 490 yang kita belajar sejauh ini? 2. 490 pertama di tanah apa? Ditanam bangsa Israel. Bangsa Israel yang untuk ngitung apa? Untuk ngitung apa itu? 490 pertama. Pelanggaran mereka. Sabat land, betul? Ya. Sabat land. Jadi dalam 490 itu dikasih apa? Dikasih probation. Dikasih probation untuk mereka menghitung jangka waktu pelanggaran apa mereka? Sabat land. Berapa tahun melanggar sabat land? 70 tahun. 70 tahun. Itu 490 pertama, betul? Iya, Cek. Lalu ada 490 kedua, dapat di ayat mana? Daniel berapa, Rachel? 9:24. 92425. Betul. Apakah determine? Masih ingat?
Dipotong. Iya, C. 70 apa? 70 apa? Minggu. 70 minggu. 70 minggu sama dengan berapa hari? 490 hari. 460 hari sama dengan berapa tahun? 490 490 tahun. Jadi udah berapa 490 yang kita belajar? 2. Dan ada berapa 7 times? Ada 4. Oke. Ingat, pelajaran Alkitab tuh dalam, luas, lebar, tinggi, dan aduh pokoknya mantep lah pelajaran Alkitab itu. Oke? Makanya Iya. belajar Alkitab, kalau dibilang ya, dunia ada graduation kan? Oh iya, benar-benar. Betul nggak? Tahu nggak pelajaran Alkitab nggak no graduation, kita akan lanjut sampai di surga. surga. Bedanya udah Alkitab yang kita belajar langsung dari suara Tuhan Yesus dan nggak ada koleksi dosanya lagi. Mantap nggak? Semua yang kita belajarin ini sekarang di dunia mengajarkan kita bagaimana kita stop berdosa. Nanti di surga sudah nggak ada dosa, kita akan lihat keindahan, kedahsyatan, akan cinta dan kasih Bapa selama-lamanya. Kalau kita nggak enjoy belajar firman Tuhan di dunia, jangan harap kita bisa masuk surga. Karena kita akan mati di dunia, karena Tuhan nggak akan izinkan ada kematian di surga. Karena orang yang di surga terus abis gitu dia nggak cinta, bekal cinta firman Tuhan, akan bilang apa? Aduh, aku bosen di sini, nggak ada bioskop ya, nggak ada HP lagi, nggak ada game lagi, nggak ada ikan lagi, nggak ada ayam lagi. Akan kebosenan dan mereka bilang, aduh memang Tuhan mantap kasihnya. Lebih baik saya mati hidup kekal daripada saya nikmati di surga tanpa yang saya cintai semua. Apakah kematian kekal itu bukti kasihnya Tuhan? Karena dia tahu orang-orang ini, Sally, kalau diizinkan tinggal di surga akan kebosanan hidupnya, Sally. Nggak ada TikTok lagi, Aca. Nggak ada Instagram yang untuk narsis-narsis lagi. Nggak ada lagi drama-drama Korea. Nggak ada lagi film-film Hollywood. Apalagi hal-hal dunia. Nggak ada game-game. Bagaimana? Nggak ada snack-snack yang hal-hal itu nggak ada. Make sure pola hidup kita harus sesuai dengan pola hidup Eden. Gimana? Iya. Bisa ngerti itu, Sally? Bisa, C. Narsis itu apa ya? Narsis itu suka foto-foto terus kasih dipajang-pajang di sosial media. Gitu. Terus mau ngumpulin berapa likes-nya, itu semua narsis, oke? Oke, thank you, C. Itu semua. Itu kan anak-anak muda dan kita dulu kayak gitu. Aduh, foto dikit ya. Foto terus diedit, diputihin sedikit, dikurusin sedikit. Aduh. Gitu kan? Itu dia sekarang. Terus pakai make up tebel-tebel gitu kan. Aduh, nggak mau terlihat cantik, matanya mau kelihatan lebih besar. Aduh, bukan main, buang waktu semua. Mendingan belajar Alkitab, betul nggak Cici Linda? Sekarang polos-polosan aja semua, betul nggak? Apa adanya sudah, itu dia. Ya, kalau nggak belajar Alkitab, kita nggak bisa ada perubahan hidup. Kalau nggak ada belajar Alkitab dan kita bergantung sama firman Tuhan, nggak bisa rubah kita punya karakter. Kalau mau coba sendiri, kita akan ketemu namanya kegagalan. Tapi kalau bergantung sama kuasa firman Tuhan, kita akan temui kemenangan. Boleh begitu semuanya? Ya. Bisa, C. Ya, jangan sampai tunggu rain, flood, wind, terus kita kedapatan gugur dan kita percaya kepalsuan kalau kita selama ini rock, ternyata sand. Jangan tunggu itu. Sekarang lebih baik kita sadar, oh ternyata aku selama ini sand. Tuhan tolong saya mau ganti fondasi, saya mau ganti rock yang asli. Saya mau bikin, Tuhan, semua yang apa Tuhan saya dengar, saya mau bikin, saya mau pilih. Tapi saya nggak bisa bikin sendiri, Tuhan. Saya mau bergantung sama Tuhan. Saya pasti bisa, karena Tuhan yang tolong saya. Apakah boleh gitu anak-anak muda di Air Saman? Bisa, C. Kematian kekal adalah bukti kasih Tuhan. Karena kita ulang lagi, karena nggak ada orang yang cinta dunia akan bisa nikmati surga. Karena di surga nggak ada unsur dunia. Bapak sendiri bilang kok,
Di 1 John 2 ayat 15-16 dibilang, jangan cinta dunia dan segala isinya, betul nggak? Karena itu nggak akan ada di surga. Sama 12:2 juga nggak sih? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Boleh itu. Ya, kalau kita cinta dunia, cinta Bapa nggak ada di dalam kita. Itu dia. Bagaimana kita bisa diselamatkan kalau kita tolak cinta Bapa di Yohanes 3:16, betul? Yohanes 3. Iya. Besar kasih Bapa dia karuniakan anaknya. Kalau kita cinta dunia, kita sama-sama dengan reject Bapa punya kasih dengan kirim Tuhan Yesus. Walaupun kita suka post Tuhan Yesus di status di mana, tapi dengan kita nggak do, itu buktinya kita akan fail nanti saat rain, flood, wind. Boleh? Saya mau nanya. Ya, silakan. Kalau kita terus berarti hapus dong. Terus kapan kita kenyang? Bagaimana? Kalau kita lapar dan haus, kapan kita kenyangnya? Kalau Sorry, kita lapar dan suaranya haus. kayak mendem gitu, saya kurang jelas. Boleh ulang? Oh, Kalau kita lapar dan haus terus itu, aku punya 2 pertanyaan. Kalau kita lapar dan haus terus, berarti kita rakus dong. Terus yang kedua, kalau kita lapar dan haus, kapan kita kenyangnya? Oke, jadi makanya kita punya salah satu dari 7 hukum kesehatan adalah temperance, betul? Temperance itu apakah saya butuh nutrisi? Apakah tubuh saya butuh protein? Lapar Iya. akan protein, betul nggak? Betul kan? Lapar akan protein dan semua yang dibutuhkan. Tapi kita harus temperance. Yang bagus contohnya makan almond. Bagus. Tapi kalau makan 2 kilo langsung namanya nggak temperance. Betul? Sakit langsung. Betul nggak? Contohnya kayak gini. Pas kita belajar. Apa contohnya temperance? Temperance adalah kita Makan harus secukupnya. alur cerita. Betul nggak? Jangan yang, kita udah keluar konteks. Nah, itu artinya nggak temperance. Nah, itu dia. Bisa ngerti nggak? Contohnya itu. Jadi, kita bersyukur atas daily bread yang Tuhan berikan setiap hari. Betul nggak? Itu namanya temperance. Tapi apakah misalnya, apakah orang yang nggak lapar, walaupun ada roti, walaupun ada BS, aku udah ngerti, nggak usah. Apakah itu nggak lapar, Iren? Apakah buktinya Iren di sini karena Iren, saya lapar, betul nggak? Ya apakah itu? Betul nggak? Dan kalau orang yang kaya rohani, aku udah tahu kok Matius 7 nggak usah belajar, betul nggak? Itu kaya rohani. Aku udah tahu, ini udah di Yohanes 3:16 udah, Babylon Yerusalem udah pernah belajar, aku udah tahu itu kaya rohani semua. Jadi bukannya kita rakus, tapi itu yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kalau kita benar-benar tubuh kita itu pasti membutuhkan sesuatu. Betul? Nah, itu firman Tuhan itu dibutuhkan oleh tubuh kita itu adalah kebutuhan yang tidak boleh berlebih atau keluar dari konteks alur yang ada. Atau itu kita minta yang lain. Kita minta daily bread yang lain, gitu kan? Karena contohnya satu ya, misalnya contoh di Alkitab, aku bisa dapat nggak ya kutipannya, contoh ya? Ya, Sally. Nanti mau minta screenshot ya, Ce. Oh iya, Sally, siap. Terakhir, thank you, Ce. Oke. Oke, coba kita baca ini. Apa tuh, Cik? Bisa? Itu di mana? Tunggu aku iniin. Di EW 63.1 ya. Banyak kebenaran berharga ada di firman Tuhan, tetapi yang dibutuhkan domba-domba Tuhan sekarang apa namanya? Present truth. Present truth. Present truth adalah kebenaran yang dibutuhkan domba-domba sekarang.
Jadi banyak kan, mau belajar ini, itu, aduh banyak yang kita bisa pelajari. Tapi semua yang kita pelajari bisa nggak connect dengan apa yang recent, yang terjadi sekarang, yang dibutuhkan sekarang, itulah yang harus dipelajari. Bagus bahas-bahas tentang kasih Tuhan, tapi kalau belajar kasih toh, tapi nggak menghubungkan untuk persiapan domba Tuhan gimana hadapin Sandelo dan semuanya, itu namanya precious truth. Namanya itu pekabaran buang waktu. Gimana? Oh, harus kasih tetangga, harus menolong, nggak ada gunanya kalau umat Tuhan divaksin semua ujungnya. Gimana? Umat Tuhan ketakut mati semua, takut aniaya semua, takut dipenjara semua, karena dikasih precious truth. Itu dia. Boleh? Jadi Ini salah satu temperance-nya. Temperance buat yang membagikannya ya. Yang buat membagikan, bisa nggak kasih dombanya present truth, itu dia. Jangan kasih precious truth. Itu dia. Present truth adalah pekabaran yang memang connect untuk persiapan domba Tuhan dengan Elo dan keadaan-keadaan yang harus mana umat Tuhan karakternya siap. Menegur dosa, mengungkapkan dosa, itu harus. Kalau pekabaran cuman, oh ya harus berbuat baik. Oh Tuhan itu kasih. Oh lihat ini, kita ambil hikmatnya ini. Itu namanya precious truth semua. Dan nggak dibutuhkan umat Tuhan. Terus precious truth-nya kapan dipelajari? Sudah bukan waktunya sekarang, Iren. Harusnya dari dulu. Kalau mau belajar dari Adam dan Hawa, nah itu belajar precious truth. Sekarang sudah mau tutup. Kita belajarnya harus present truth, oke? Oh, jadi nanti precious truth-nya kita belajarnya di surga selama-lamanya, oke? Ibaratnya gitulah. Sekarang kita harus belajar yang paling penting yang harus memang kita tahu untuk persiapan karakter dimeteraikan, itu dia. Oh, jadi kayak ada materi utama, materi yang tidak utama, maksudnya materi tambahan. Nah, materi utamanya yang untuk zaman kita itu adalah present truth untuk kita bisa masuk di tempat-tempat, karena yang precious truth itu tidak dibutuhkan di zaman kita. Betul, gitu. Dan kalau kita udah belajar present truth, kita masuk surga, kita baru akan belajar materi tambahan itu atau precious truth. Ya, kebenaran berharga. Semua kebenaran kan berharga kan? Tapi yang dibutuhkan yang sekarang. Present truth itu juga precious truth, tapi dia punya label kebenaran tuh present. Present tuh benar-benar sesuai situasi kondisi. Boleh? Itu dia. Bagaimana Iren bisa ngerti? Ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya saya lapar tapi precious truth, itu namanya nggak lapar dan haus juga kan? Dia. Oke. Paham ya? Paham. Iya, Sami. Coba ulang yang dikutipnya yang banyak apa maksudnya? Banyak kebenaran berharga, tetapi yang dibutuhkan domba Tuhan tuh present truth, Sami. Oh, present truth itu kebenaran-kebenaran saat ini. Yang memang mempersiapkan kita supaya bisa siap dianiaya, siap mati buat kebenaran. Sami sadar kan ketika Sami belajar ini, Sami mau berujung di penganiayaan kan? Itu harus kita sadar loh. Gitu ya. Jadi nggak bisa kita lomek-lomek, ya kan? Takut-takut, nggak bisa. Kita harus jadi orang yang berani karena kita punya Tuhan. Itu aja. Kita punya kehidupan di tangan Tuhan. Kalau saya mati pun Tuhan akan bangkitkan. Nah itu dia. Itu harus jadi modal kita sebagai anak-anak muda di akhir zaman. Oke? Bisa semua begitu? Ya. Oke. Besok kita lanjut lagi The Church dulu ya. Karena udah tinggal beberapa aja sini. Mungkin tinggal 2 kali pertemuan. Mungkin sudah habis. Baru kita akan belajar topik-topik present truth lainnya. Oke? Yang kita mau bahwa kenapa kita belajar The Church ini? Karena pengertian gereja di akhir zaman itu sudah diputarbalikan ya, udah diputarbalikan. Makanya pas awal-awal introduction-nya apa? Kalau mau tahu tentang gereja jangan tanya dunia, jangan tanya diri sendiri, betul nggak? Jangan tanya manusia. Nah, itu dia. Tapi tanya Tuhan yang akan berikan kita wisdom kalau kita minta sama Tuhan ya. Oke. Judulnya hari ini Rachel kita The Rock. Okay?
The Rock. Oh, The Rock. Ya, The Rock Foundation, oke? Oke, Kak. Oke. Foundation atau The Rock Foundation, ya. Jadi rock kan karena mereka kan sama-sama rock. Waktu yang kemarin kan fondasinya lies sama truth, tapi hari ini kita lebih dalam untuk masuk ke rocknya, oke? Oke. Ingat file-nya apa? File-nya apa? File-nya apa yang si Babylon? Oh, fail Then? dengan keadaan Great, Was not. great file-nya. Masih ingat? iya. File-nya great. Itu kita pakai besok, oke? Ingat-ingat ya, jembatannya great ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Bentar, ini laptopnya mau habis baterai. Oh iya ya, oke. Sally tadi udah screenshot ya? Belum, C, belum semuanya. Oke, coba ayo sekarang screenshot. Aca ngerti nggak Aca? Nanti Cie. Kak, Enggak, aku join Ya Ronggur. kami pulang dulu ke rumah Kak. Nanti jalan sekitar 15 menit Kak. Oh iya, ini sudah mau tutup ya sayang. Oh, iya Kak. Oke, enggak apa-apa. Oke. Udah kami tunggu aja. Kami tunggu pun Kak. Oke, mantap. Ini silakan di screenshot lagi. Oke, udah, C. Ini Dah. terakhir. Sudah C. Sudah ya? Oke. Sally sudah? Udah, C. Ya? Oke. Oke, kalau gitu sampai kita ketemu besok lagi kelas, dan besok jam 7 ya kelasnya ya, karena ada kemunduran. Jadi waktu itu Rachel tanya ya waktu DBS, tapi kita udah nggak sempet bales ya. Jadi sorry ya kalau misalnya kalian ada chat kita nggak bales, kita pasti lagi antara lagi edit video atau masak atau di kebun lagi nyuci baju ya, itulah namanya ya, ada kehidupan. Jadi coba kita sebisa mungkin akan jawab atau balas kalau kita lagi lihat HP, tapi kalau enggak ya nanti kita akan bahas sama-sama di kelas, oke? Di kelas, oke? Jadi pokoknya do your best lah. Jamnya mundur ya, Kak? Iya, mundur 30 menit ya. Ya. Jadi karena kelas anak-anak Hari ya? iya. Jadi jam 7 lah pokoknya, jam 6 Jakarta lah sekarang ya. Kalau yang di Pulau WIB jam 7 jam 6, dan Manado kan cuman kita oh ya ada Maribel jam 8. Kalau jam 7, sorry, jam 7 Manado, jam 6 Jakarta dan Pulau Jawa lah ya sekitarnya, oke? Dan Sumatera, Ronggor, oke? Oke, kalau gitu sampai ketemu besok semuanya. Kita mau berdoa, kita minta kesediaan dari Hani.